Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada update-update terkait dengan posisi penyerang incaran Manchester United. Sumber langsung gue ambil dari The Athletic. Sebenarnya Fabrizio Romano juga menyinggung ya terkait dengan update ini untuk posisi penyerang, karena memang Manchester United sedang berupaya untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Ketika video ini gue buat memang belum ada here we go ataupun kepastian. Tapi informasi dari The Athletic ini menarik ya. Oke, gue akan artikan dulu, baru nanti akan diberikan pendapat secara ringan amatiran tentu saja. Menambah pemain di posisi penyerang tengah tetap menjadi kemungkinan jika Manchester United melakukan bersih-bersih squad ya. Meskipun Cunha dan Mbeumo yang sedang diusahakan ini memiliki pengalaman bermain di lini depan dan juga lini sayap. Manchester United terus memantau Moise Kean dari Fiorentina yang memiliki release clause sebesar 50 juta euro yang dapat diaktifkan maksimal sampai dengan 15 Juli. Manchester United adalah klub Liga Premier yang paling menunjukkan minat terhadap pemain internasional Italia berusia 25 tahun tersebut, yang juga diminati klub dari Saudi Pro League. Akuisisi Edin Dzeko oleh Fiorentina bukanlah bagian dari rencana suksesi ini. Dzeko yang berusia 39 tahun direkrut karena ia menawarkan sesuatu yang berbeda dari Moise Kean. Jadi Moise Kean ini diincar pemain yang punya pengalaman di Liga Premier bersama dengan, kalau tidak salah bersama dengan Everton. Walaupun pada saat itu tidak cukup tidak cukup impresif menurut gua ya. Moise Kean ketika bermain di Everton, dia memiliki pengalaman tentu saja, dan ya usia, kalau dari sisi usia Moise Kean ini berusia 25 tahun, jadi masuk ke proyeksi dari Ineos ya kan, di bawah 25-26 tahun. Tapi harga menurut gua 52 juta euro nih, ini yang mengkhawatirkan. Artinya menurut gua kalau Manchester United ingin bergerak, ya Manchester United harus memiliki modal finansial yang cukup bagus. Kalau tidak, mustahil ini untuk melakukan pengeluaran senilai 52 juta euro. Manchester United juga melakukan kontak dengan Eintracht Frankfurt untuk Ugo Ekitike. Tapi masih dalam tahap awal sekali ya. Dan juga ada disinggung prospek Oli Watkins yang masuk menjadi spekulasi didatangkan oleh Manchester United. Sempat dibahas ketika pembicaraan dengan Aston Villa mengenai masa pinjaman Marcus Rashford di akhir musim lalu. Nah, yang menarik yang ingin gue bahas sebenarnya lebih di video kali ini adalah Manchester United juga telah ditawari kesempatan untuk merekrut beberapa free agent player, jadi pemain yang bebas transfer, karena pemain-pemain seperti Ugo Ekitike, Oli Watkins, ataupun juga Moise Kean ini dengan reputasinya masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, pengalaman dan lain-lain, kemampuan teknis dan lain-lain, harga ya, situasi finansialnya ini tidak mudah menurut gua, cukup tinggi angkanya. Dan pemain-pemain yang free transfer yang ditawarkan ke Manchester United yaitu adalah Dominic Calvert-Lewin yang sudah gua bahas di video sebelumnya. Lalu ada juga Jamie Vardy yang beberapa kali juga disebutkan oleh Sobat Football United fans Manchester United ya, untuk direkrut oleh Manchester United. Lalu juga penyerang senior yang terakhir membela Newcastle, Callum Wilson. Diperkirakan mereka hanya mendapatkan pemain-pemain ini jika memang ada dan menjelang akhir bursa transfer, jika tidak mendapatkan target utama mereka. Ya, inilah situasi dari Manchester United. Sempat disebutkan Liam Delap ya kan. Liam Delap menjadi incaran utama Manchester United di akhir musim lalu, awal bursa transfer musim ini. Angkanya sekitar 30 juta euro kalau tidak salah. Tapi tanpa sepak bola Eropa, tanpa Champions League, Manchester United kalah bersaing dengan Chelsea. Itu adalah faktanya. Lalu Manchester United sempat dikaitkan dengan penyerang-penyerang premium, terakhir dengan Victor Gyökeres misalnya, tapi Victor Gyökeres saat ini sudah semakin dekat dengan Arsenal. Ada juga kabar mengenai misalnya Victor Osimhen, tapi dari sisi finansial ini sangat menyulitkan Manchester United karena permintaan gaji dari Victor Osimhen ini sangat besar, belum lagi angka transfer yang diminta oleh Napoli juga cukup tinggi. Manchester United memiliki kesulitan dari sisi finansial dan ini tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap sebelah mata.
Sehingga Manchester United memiliki keterbatasan ya untuk bergerak di bursa transfer kali ini khusus untuk mendatangkan penyerang. Padahal posisi penyerang ini krusial, penting sekali untuk diperbaiki musim depan. Manchester United selama 2 musim terakhir ya memiliki lini depan yang nggak bagus menurut gue, dengan kualitas yang rendah, dan ini berpengaruh ke performa dan juga hasil dari Manchester United terutama di Premier League, sehingga ya Manchester United memiliki peringkat yang tidak bagus. 2 musim lalu di peringkat ke-8, musim lalu di peringkat papan bawah bahkan ya. Dan kalau menyinggung terkait dengan Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy, Callum Wilson, mereka bukan penyerang premium. Ini mungkin mengecewakan ya bagi banyak fans Manchester United yang berharap bahkan berharap atau mungkin bermimpi, berfantasi Manchester United untuk mendatangkan striker premium di bursa transfer musim ini. Victor Gyökeres, Victor Osimhen, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike mungkin, Oli Watkins ini yang paling mendekati. Siapa lagi? Mungkin Dusan Vlahovic. Pemain-pemain yang masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing, sehingga Manchester United harus menebus dengan biaya transfer. Dan karena pemain-pemain tersebut statusnya adalah striker premium, bahkan bukan hanya di liga domestik masing-masing tapi juga di Eropa, harganya tidak murah. Menurut gua dengan keadaan secara realistis ya Manchester United di bursa transfer musim panas kali ini seharusnya sudah tidak lagi berangan-angan supaya klub ini mendatangkan pemain-pemain dengan harga misalnya transfer 80 juta euro, 70 juta euro, apalagi lebih dari itu. Menurut gua ini hal yang harus dilupakan. Sir Jim Ratcliffe di awal periode ketika dia masuk ke Manchester United pernah mengatakan dia ingin pemain Manchester United ketika didatangkan memiliki valuasi yang terus naik ya, sehingga ini akan lebih menguntungkan bagi klub apakah pemain tersebut akan tetap bersama di Manchester United atau dilepas. Dan kalau melihat pemain-pemain seperti pemain-pemain kayak Gyökeres ya, baik itu Osimhen atau bahkan Oli Watkins, dengan tingginya angka transfer, nampaknya untuk menjaga valuasi mereka untuk tidak drop ini sulit. Bahkan pemain dari luar Liga Inggris seperti kayak Benjamin Sesko misalnya, ini juga bukan hal yang mudah. Pemain berusia sekitar 22-23 tahun ini memiliki harga yang juga cukup tinggi, sekitar kalau tidak salah release close-nya 70 juta euro, kalau salah gue tolong dikoreksi di kolom komen. Dan untuk menjaga valuasinya di angka tetap 70 juta euro ini bukan hal yang mudah. Sehingga memang harus sangat detail sekali ya untuk Manchester United ini menganalisa pemain yang untuk didatangkan untuk posisi penyerang musim depan. Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy dan juga Callum Wilson, 3 pemain ini menurut gue sama-sama memiliki kerentanan dari sisi fisik, cedera ya. Dominic Calvert-Lewin dengan catatan cederanya bersama dengan Everton, Callum Wilson juga dengan Newcastle, Jamie Vardy bahkan selain cedera juga usia ya menurut gue yang paling senior nih di antara 3 pilihan ini. Tapi hanya mengandalkan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee musim depan ini jauh dari ideal. Walaupun Manchester United misalnya mendatangkan Cunha dan berhasil mendatangkan Mbeumo sekaligus ya untuk lini serang. Menurut gue secara dengan amatiran ini masih belum ideal. Bukti ataupun fakta bahwa Rasmus Højlund masih belum bisa dibebankan sebagai mesin gol utama satu-satunya Manchester United di lini depan selama 2 musim. Ini memberikan kekhawatiran untuk musim depan kalau dia tetap dipercaya hanya dia saja, walaupun dengan Joshua Zirkzee sekalipun. Menurut gue ini tidak ideal. Manchester United butuh pemain lain. Gue sempat menyinggung pemain yang gue inginkan ya secara dengan amatiran, memiliki karakter dan juga pengalaman khususnya secara spesifik di Liga Inggris. Ada beberapa nama yang pernah gue singgung, misalnya Jean-Philippe Mateta, lalu ada yang terakhir juga Oli Watkins. Tapi ada harga juga yang tidak murah tentu saja dengan pemain yang memiliki label berpengalaman di Liga Inggris. Fakta menunjukkan hal tersebut. Nah, bagaimana kalau Manchester United mendatangkan Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy dan juga Callum Wilson? Ya, menurut gue bisa jadi ini hal yang bagus karena paling tidak dari sisi kedalaman skuad Manchester United tertambal di sana.
Mungkin dari sisi kualitas sulit untuk mengharapkan bahwa salah satu dari 3 nama ini akan menjadi tumpuan utama Manchester United untuk mencetak gol. Gue tidak melihat hal seperti itu. Mereka bertiga ini sudah sudah melampaui puncaknya masing-masing di Liga Premier Inggris. Artinya kemampuan terbaik mereka ini sudah dilewati. Jamie Vardy dengan Leicester menurut gue sudah cukup jauh ya. Mungkin dari sisi usia Dominic Calvert-Lewin ini yang mendingan ya, karena masih berusia di bawah 30 tahun. Gue sedang ngecek Callum Wilson ya 33 tahun. Jadi memang Dominic Calvert-Lewin ini yang masih paling mendingan lah ya. Tapi Callum Wilson juga memiliki pengalaman yang tidak sedikit, sangat kental sekali, sangat tebal sekali di Liga Premier Inggris. Sehingga kalau gue secara ringan amatiran, squad Manchester United butuh pemain senior di lini depan. Dengan kemampuan keuangan yang mendatangkan pemain gratisan, ini bisa dilihat sebagai salah satu opsi yang realistis. Idealnya memang bisa mendatangkan pemain yang berpengalaman dengan tetap diharapkan bisa menjadi mesin gol. Oli Watkins misalnya ya. Tapi dengan kemampuan keuangan, keadaan keuangan ini tidak realistis. Balik lagi ke 3 pemain gratisan ini, dari 3 opsi ini, kalau seandainya dibikin peringkat ya, prioritasnya untuk didatangkan, gue melihat Dominic Calvert-Lewin ini masih sebagai opsi utamanya di sana. Mungkin setelahnya Callum Wilson, baru Jamie Vardy. Jamie Vardy bersama dengan Leicester, justru ini yang menjadi kekhawatiran gue ya. Jamie Vardy ini Leicester banget. Dan kekhawatiran gue adalah ketika dia meninggalkan Leicester di usia 38 tahun, luar biasa 38 tahun, apakah dia memiliki motivasi yang sama besarnya ketika dia bermain di Leicester? Motivasi apa yang akan dibawa ke Manchester United, di mana banyak ketidakjelasan juga di Manchester United. Oleh karena itulah gue lebih memilih seorang Dominic Calvert-Lewin yang mungkin masih berusia 28 tahun, masih ada beberapa tahun lagi ya, setidaknya 5 tahun lagi katakanlah seperti itu, untuk dia ini berkarir di sepak bola, sehingga dia lebih memiliki motivasi kuat untuk membalikkan keadaan dari penampilan dia saat ini. Kalau Wilson 33 tahun, gue juga berpikir mungkin hampir sama situasinya dengan Jamie Vardy. Dari sisi kemampuan menurut gue masing-masing memiliki karakter yang ya berbeda dan juga kemampuan teknis yang berbeda. Namun gue lebih menyoroti juga situasi non teknis, sehingga kalau memang 3 ini keadaannya sampai dengan bursa transfer nanti menuju ditutup dan Manchester United misalnya tidak bisa melepas Rasmus Højlund, karena di sisi lain untuk mendatangkan striker premium lainnya Manchester United harus melepas Rasmus Højlund, dan ini juga tidak mudah ya. 48-47 juta euro harus didapatkan oleh Manchester United supaya menghindari dari kerugian PSR. Balik lagi, dari 3 nama ini gue lebih memprioritaskan Dominic Calvert-Lewin. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.